Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqiyuddin dengan NIM 21114328 akan menjelaskan tentang fase-fase software development life cycle atau SDLC. Pertama, perencanaan sistem atau system planning. Sistem planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Selanjutnya yaitu analisis sistem atau sistem analis. Analisis ini diperlukan dalam tahapan SDLC agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem, mendefinisikan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem atau sistem desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Pada tahap ini, feature dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data, dan membuat skema database merancang user interface. Selanjutnya ada implementasi sistem atau system implementation. Implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam fase ini, proses pengembangan software dimulai. Untuk pengerjaan proyek besar, proses pengembangan software biasanya akan dibagi menjadi beberapa unit atau modul, kemudian ditugaskan ke beberapa tim pengembang dalam implementasi. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Selanjutnya ada testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error, ataupun bug. Jika ternyata masalah ditemukan di dalam software yang dikembangkan, maka tim QA akan menginformasikannya dengan tim pengembang agar perbaikan dapat segera dilakukan. Proses ini berlanjut hingga software benar-benar terbebas dari bug, bekerja stabil, dan berfungsi sesuai harapan. Selanjutnya ada deployment. Setelah fase pengujian perangkat lunak selesai dan tidak ada bug yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi dapat dimulai atau tahap instalasi pada klien. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem atau system maintenance. Pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.